Halo teman-teman semuanya, sekarang tanggal 14 Februari, hari Jumat, hari Valentine di sini ya, Happy Valentine. Kita bertemu kembali di kuliah spiritual dan kali ini kita akan membahas satu topik kita yang menarik di Practical Ho'oponopono. Saya kemarin sharingkan ini di post sampai 524, kemudian di like oleh 43. Teman-teman juga ada yang komen, 12 komen di sini. Thank you teman-teman yang sudah komentar di sini. Dan kita akan bahas, coba yuk sama-sama sekarang mencoba untuk menafsirkan secara harafiah, secara liar gitu ya. Puisi dari Khalil Gibran. Ya, ini yang sangat luar biasa ya. Saya senang eh, membahas seperti ini eh, karena kita mau mencari satu pembelajaran di balik puisi ini. Karena orang-orang yang membuat puisi ini adalah orang-orang yang saya anggap sudah tercerahkan. Dia menyampaikan sebuah kebenarannya lewat sebuah puisi, ya sebuah karya seni. Dan tentu saja kita sebagai penikmatnya itu diberikan kebebasan untuk menafsirkan. Dia tidak menggurui, tapi dia memberikan sebuah kebebasan, sebuah pembelajaran tapi plus kebebasan agar setiap orang itu bisa berimajinasi, bisa memainkan pemikirannya dia, logikanya dia, melebur menjadi satu dengan eh, dengan rasa sehingga ikutin itu akan, kalau kamu mengikutin itu akan membawa kamu pada satu kebenaran yang absolut. Itu pesan moralnya. Kamu tiap kali membaca sebuah puisi, sebuah karya seni dari seorang guru, ya ikutin saja. Tips dari saya cuma satu, buang jauh-jauh tentang konsep benar dan salah. Ya, ingat itu selalu. Jadi di dunia ini gak ada orang yang bilang saya ahlinya Gibran, Khalil Gibran, gak ada. So saya ahlinya Rumi. Kamu tahu apa tentang Rumi? Saya itu ahlinya dari segala macam ahli kan. Yang paling tahu tentang Khalil Gibran ya orang itu sendiri. Yang paling mengerti tentang apa yang mau disampaikan dan pesan itu ya si penulisnya sendiri. Ya Ruminya sendiri, Gibrannya sendiri dan segala macamnya. Ya. Jadi poin utamanya adalah seperti itu. Disclaimer dulu, berarti apa yang mau saya sampaikan pun ini juga bisa salah. Ini cuman hasil pemikiran liar dari saya aja. Ambil sisi baiknya. Tujuan saya memberikan sharing ini agar teman-teman juga mau ikut merenungkan ini. Ajakan untuk merenungkan dari puisi ini. Ya karena hanya melihat perenungan itu dan mengalami sendiri, maka kebenaran absolutnya itu akan muncul. Pesan tersembunyinya akan muncul dengan sendirinya. Ya, tapi tipsnya cuma satu. Buang jauh-jauh benar dan salah. Ya, karena kalau kamu sekarang memahami puisi menggunakan teori benar dan salah, saya jamin kamu akan tersesat dan kamu gak akan menemukan pesannya. Isinya cuma malah ego-egoan. Kamu benar, saya salah, atau saya benar, kamu salah. Ujung-ujung kita debat kusir. Ya, jadi soal buah puisi tidak untuk diperdebatkan. Ya, sebuah tafsir puisi tidak untuk diperdebatkan benar dan salah. Ini bukan panggung politik, ya, tetapi untuk dialami. Kenapa orang mensiarkan tafsirnya dia? Agar orang yang mendengarkan tafsirnya itu terbantu, terdorong niatnya untuk juga ikut merenungi. Nah, itu poinnya. Oke, mari kita segera mulai teman-teman. Kita lihat judulnya adalah Fear, ketakutan. Ya, sudah saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia sebisanya. Ya, semoga ini bisa pas ya terjemahnya. Mari kita lihat sekarang. It is said that before entering the sea, a river trembles with fears. Ya, dikatakan zaman dahulu, ya, ada sungai, ya, jadi air yang ada di sungai yang akan segera masuk ke lautan. Oke, ya, ini ada sebuah simbol laut. Ya, laut itu kumpulan dari banyak sungai, betul? Semua sungai, kamu mau datang dari manapun, ya akan mengalir pada satu laut. Dan laut kalau kamu lihat bandingkan dengan sungai, laut itu gede banget, luas banget, bener? Jauh dibandingkan dengan sungai. Sungai itu cuma kecil. Tapi semua sungai mau mengalir dari mana aja, mau dari kiri, mau dari kanan, mau atas, bawah, utara, selatan, barat, timur, whatever. Kamu dari sumber yang mana? Mau dari sumber mata air di sana, di sini, di situ, di segala macam.
Gak penting karena larinya menuju ke laut. Ya. Jadi jangan fokus ke sungai ya. Nah, inilah konsep satu tujuan yaitu samudra. Inilah konsep keesaan. Jadi kalau sekarang Anda melihat Pancasila, apa sila pertama dari Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa. Lah inilah arti esanya tuh seperti ini. Yang saya tangkep ya. Jadi kamu mau berangkat dari sungai manapun, dari manapun aliran kamu akan bertemu di satu laut yang sama. Dan samudra itu luas sekali. Dan ketika kamu sampai di samudra itu, apakah kamu ditanya, kamu air dari mana ya? Oh, air dari sini nggak boleh masuk sini. Dari sini lu lari ke yang lain dah. Mana ada? Nggak mungkin. Karena namanya sea cuma ada satu. The only one. Semua sungai ada banyak. Betul? Aliran ada banyak. Sumber mata air ada banyak. Tapi ujungnya cuma satu. Semuanya akan berujung pada satu. The one. Nggak ada yang lain. Oke, karena itu the one nggak mungkin pilih-pilih. Itu paling gampang di bahasa sederhananya. Apakah ada sungai yang istimewa di depan laut? Nggak ada. Sungai mau datang dari manapun, airnya mau kotor, airnya mau bersih, monggo, datanglah. Oke, tetapi sungai ini berbeda dengan laut. Sungai berarti bagian kecil, laut bagian besar. Sungai berbeda dengan laut, dia sempit. Dia nggak bisa melihat secara keseluruhan. Dia tahu bahwa at the end saya akan datang ke laut. Ya, at the end. Ini satu hal yang pasti. Tapi sebagai sungai, karena dia pikirannya sempit, kecil, dia merasa aduh, gue takut nih masuk ke laut nih. Takut nih, nanti kalau gue masuk laut gimana? Kalau gue gak diterima dengan laut gimana? Kalau air gue keruh nih, aduh nanti kalau gue gini gimana? Kalau laut tersinggung gimana? Kalau laut marah bagaimana? Kalau dia tak mengerti konsep tentang laut. Oke, pertimbangan ini dulu. Laut selain disebut esa, selain disebut dengan one, laut juga bisa kita simpulkan dengan kematian. Mati. Kematian itu artinya apa? Ketika sungai sudah mencapai laut, maka sungai itu mati sebagai sungai. Dia melebur menjadi satu sebagai laut yang besar. Identitas dia sebagai sungai, bahwa gua nih sungai loh dari sumber gunung suci loh. Gua nih derajatnya tinggi loh. Begitu sampai di laut, maka identitas tadi yang lu bangga-banggain itu akan habis. Karena itulah ini adalah kematian. Satu halnya pasti, ketika kamu mati, kamu gak bawa nama baik kamu gak bawa harta karun kamu, gak bawa karya senimu, gak ada, semuanya hilang. Kamu lahir kosong, pulang juga kosong. Sama juga dengan sungai, seperti ini, sungai adalah identitas. Karena sungai itu lebih dari satu, sehingga ini ada membentuk identitas. Ketika nanti kita mencapai laut, identitas itu akan mati. Jadi yang mati adalah sungainya. Dia mati sebagai sungai untuk bisa melebur menjadi laut. Good. Keren. Oke, kita lihat ya, ceritanya bagus. Berarti she itu berarti sungainya. Sungainya ini, dia melihat di belakang. Di mana dia sudah berlalu, dia sudah jalan jauh banget. Ya, sudah melewati berbagai macam puncak gunung. Ya, dia melewati berbagai macam hutan, jalan, dan kampung penduduk. Nah, dia katakan, she looks back. Dia melihat ke belakang, ini adalah orang yang melekat pada masa lalunya. Attached to the past. Semakin kamu attached to the past, kamu gak bisa lihat masa depan. Kamu gak menerima karena kamu takut kehilangan masa lalu. Karena ketika nanti dia bergabung dengan laut, maka identitasnya hilang sebagai sungai, maka dia mati sebagai sungai. Demikian juga dengan masa lalunya. Aduh, gue masih belum bisa melepas masa lalu gue yang indah nih. Perjalanan gue nih. Dulu gue ingat lewat sini, lewat sana, kena ini, kena itu. Attached to the past. Attachment to the past, rasa melekat pada masa lalu inilah yang juga seringkali menyebabkan fear. Jadi sumber dari ketakutan, kenapa kamu takut bertemu dengan karena kamu melekat dengan masa lalu. Wow. And in front of her, she sees an ocean so fast that to enter. Sekarang di depan dia, untuk pertama kalinya, dia melihat ada sebuah
samudra yang sangat-sangat luas dan siap untuk menampung dia. Perhatikan, ini fokusnya dia. Betul? Ini yang dia lihat. Ini realitasnya, betul? Ini yang dia mau. Ini ada realitas palsu. Palsu. Jadi dua kontradiktif antara nomor 1 dan nomor 2. Satu pihak dia toleh ke belakang, dia lihat masa lalu gue happy banget nih. Aduh, gue belum bisa melepas masa lalu. Sementara di depan, gue udah deket loh. Udah deket dengan realitas. Dekat dengan samudra luas. Sudah saatnya kita kembali lagi pada sumber kita. Sudah saatnya kita kembali, di depan ada kematian. Ada kematian nih. Kematian sebagai sungai. Ya. Ini satu hal yang harusnya kita celebrate. Tetapi kita sekarang tidak bisa celebrate nih. Kita merasakan satu ketakutan. Kenapa? Karena kita tidak at this moment. Kita masih belum bisa menerima. Belum bisa melepas. Karena identitas kita begitu nikmat. Masa lalu kita begitu indahnya. Maka itulah yang muncul namanya fear. There seems nothing more than disappear forever. Hopeless. Sepertinya sudah gak ada lagi harapan lagi. Yang biasanya kita lihat di depan ada tikungan, habis gini apa. Sekarang kamu sudah bertemu dengan samudra. That's the end of your journey. Selesai sudah perjalanan kamu. Dan sekarang tampaknya gua akan segera menghilang selamanya. Apa yang menghilang? Identitas dia sebagai sungai. Catat. Apa yang menghilang? Menghilang identitasnya sebagai sungai. Dan kehilangan identitas, semakin kamu melekat pada identitas itu, semakin kamu menderita. Ya, kita lanjut ya. But there is no other way. The river cannot go back. Dia nggak mau karena dia satu pihak kepengen ini, fokusnya ke sini, tapi ini yang terjadi. Sekarang nggak bisa lagi udah. Lu akan terus keseret terus. Nggak ada bisa mundur lagi. Ini seperti waktu, betul? Waktu akan terus berjalan. Mendekatkan kamu sama ocean. Mendekatkan kamu dengan laut. Mendekatkan kamu dengan kematian. Mendekatkan kamu dengan sumber sejati. Kematian bukan satu hal yang negatif. Kamu mati sebagai identitas. Mati sebagai sungai. Ya, gak mau mati sebagai sungai. Tapi terpaksa gue sudah kepepet terus nih. Didorong terus nih. Dan gak bisa lagi muter balik. Aduh, masa lalu gue indah. Seandainya gue bisa kembali ke masa lalu itu ya. Seandainya. Tapi gak bisa. Time akan terus jalan. Terlepas kamu suka gak suka. Terlepas kamu percaya gak percaya. Time akan terus jalan. Dan semua orang mengalami hal yang sama. Mau kamu orang kaya, orang miskin, orang suci, orang hina. Semuanya mengalami waktu yang sama. Nobody can go back. To go back is impossible in existence. The rivers need to take the risk. Tidak pernah ada seorang pun yang bisa kembali. Menjawab pertanyaannya, apakah mesin waktu itu bisa? Nobody can go back. Gak ada seorang pun yang bisa menahan. Gak ada sungai habis ke laut, gak jadi deh. Gue mau muter dulu nih, mau balik ke gunung lagi. Gak ada. That's the rule. That's the law. Ya. Untuk bisa kembali, impossible. Gak ada pilihan lain. Gak ada jalan lain. Ya. Di dalam hidup ini gak. Impossible. Gak ada. Maka sekarang sungai ini gak ada pilihan lain. Maka dia harus mengambil sebuah resiko. Resiko apa? Untuk masuk ke dalam ocean yang dia tolak. Ya. Karena only then will fear disappear. Jadi dia udah kepepet nih, terpaksa gue harus masuk ocean yang tadinya dia tolak. Karena hanya dengan itu, maka rasa takut itu yang tadi menghantui hanya akan hilang. Jadi rasa takut itu akan hilang ketika dia sudah mati sebagai sungai. Kematian akan menghilangkan rasa takut itu. Identitas. Jadi fear hanya bagian dari identitas. Because that's where the river will know. It is not about disappearing into the ocean, but of becoming the oceans. Sampai akhirnya, karena gak ada pilihan, karena kepepet, akhirnya sungai itu tahu bahwa, oh ternyata
Ya, ini bukan tentang saya mati atau enggak, tapi ini ada tentang bagaimana kita masuk ke dalam samudera luas. Dan kemudian bagaimana kita ternyata akhirnya sama-sama dengan yang lain, kita sama-sama menjadi samudera itu sendiri. Samudera yang tadinya dia tolak, ternyata semakin didorong. Kamu gak ada cara lain. Kamu akan terus didorong, sampai akhirnya kamu akan bertemu dengan satu kebenaran absolut. Ya, pesan moral yang saya tangkap sebenarnya dari puisi ini adalah kamu kayak apapun pasti akan didorong menuju sebuah kebenaran yang absolut. Kita sebut sebagai esa, ya. Kebenaran yang absolut. Kamu mulai jalur sana, jalur sini, jalur sana, jalur sini, tapi setiap orang saya percaya akan dibawa menuju perjalanan yang absolut. Kamu akan bertemu dengan satu kebenaran absolut. Terlepas bagaimanapun rute kamu, terlepas bagaimanapun naik turunnya, at the end kamu akan sama seperti sungai, kamu akan bertemu dengan satu hal yang esa. Ya, satu hal yang absolut, satu hal yang kebenaran absolut, dan kamu akan melebur dengannya. Di awal kamu akan menolak itu, tapi karena gak ada pilihan, at the end kamu akan bertemu dengan itu. Dan ketika kamu bertemu dengan itu, maka semua ketakutan yang kamu punya, semua penolakan, semua keraguan, kekacauan hidup, drama ini, hidup yang kita mainkan, semuanya akan lenyap ketika kita menemukan sebuah kebenaran. Itulah yang disebut dengan pencerahan sejati. Good. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Semoga kita bisa mendapatkan insight dari video ini. Mungkin teman-teman punya tafsir yang berbeda, monggo silakan. Saya juga siap belajar, siap membaca tafsir yang teman-teman punya versi yang berbeda, tuliskan di kolom komentar. Punya pendapat berbeda, tuliskan di kolom komentar. Oke? Thank you. Sampai ketemu di kuliah spiritual selanjutnya. Thank you. I love you all. Bye.